Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu dan orang-orang yang kamu sayangi masih terus diberikan kehidupan yang stabil dalam hal kesehatan, keuangan, dan psikologi, serta macam-macam lainnya soal hidup kamu. Semoga masih tetap stabil, agar kamu terus bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi-kondisi yang semakin tidak stabil. Oke, kali ini untuk menstabilkan pengetahuan kita, ayo kita belajar apa-apa aja tentang ilmu arkeologi. Tapi kali ini kita akan membahasnya istilah-istilah dalam ilmu arkeologi. Nah, arkeologi itu kalau nggak salah itu kayak yang gali-gali fosil, terus peninggalan-peninggalan sejarah. Ini mimpi aku zaman kecil gitu, jadi kayak pengen menemukan apa ya, fosil-fosil gitu ya nggak sih, fosil-fosil baik itu peninggalan sejarah zaman prasejarah yang lalu-lalu, karena sejarah itu dibentuknya dari situ, dari peninggalan-peninggalan itu kita jadi bisa tahu, oh ini ada bahasa Sanskerta, ini tulisan pertama di dunia, seperti itu kira-kira. Nah, ini adalah istilah-istilah dalam ilmu arkeologi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo kita pelajari. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut membahas istilah-istilah dalam ilmu arkeologi, ada baiknya kita tahu dulu tuh apa itu arkeologi. Nah, arkeologi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang kehidupan dan kebudayaan zaman kuno berdasarkan benda peninggalannya seperti patung dan perkakas rumah tangga dan lain-lain sebagainya, atau juga bisa disebut dengan ilmu purbakala begitu. Nah, arkeologi ini juga memiliki banyak bidang disiplin ilmu ya, ada arkeologi analitis, arkeologi forensik, arkeologi kognitif, arkeologi landscape, arkeologi lapangan, arkeologi spasial, dan ada banyak hal lainnya. Nah, tadi di awal aku bilang ada yang gali-gali fosil segala macam. Nah, kalau yang gali-gali fosil itu disebut dengan paleontologi. Nah, itu termasuk dalam bidang ilmu arkeologi juga. Sekali lagi, arkeologi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah ilmu tentang kehidupan dan kebudayaan zaman kuno berdasarkan benda peninggalannya. Itu seperti patung, perkakas rumah tangga, dan lain sebagainya. Atau bisa disebut juga dengan ilmu purbakala. Itu dia definisi arkeologi. Ayo, mari kita kenalan sama bahasa-bahasa atau istilah-istilah dalam ilmu arkeologi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Let's. Istilah pertama ada yang disebut dengan abangga. Abangga ini dalam ilmu arkeologi memiliki pengertian sikap berdirinya sebuah arca. Jadi kayak sikapnya, tegaknya berdirinya ini semacam sikap lilin gitu-gitu kali ya. Iya, mungkin. Tapi ini untuk sebuah arca. Jadi abangga dalam ilmu arkeologi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah sikap berdiri sebuah arca. Gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Istilah selanjutnya ada yang disebut dengan upklats. Upklats ini bukan singkatan dari abang kelas, bukan. Jauhkan pikiran komedi-komedi itu dari pikiran Anda. Upklats dalam ilmu arkeologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki pengertian teraan prasasti yang dibuat di atas kertas. Dibuat dengan menempelkan kertas yang berlapis-lapis yang telah dibasahi pada permukaan prasasti tersebut sehingga tercetak tulisan atau gambar yang dapat dibaca dengan mudah acuan kertas, atau kata lainnya adalah acuan kertas. Jadi upklats ini kayak semacam teknik ya, kalau kita nonton mungkin Da Vinci Code atau ya film-film yang soal teka-teki gitu kan, caranya ada yang pakai sinar laser, ada kertas kosong gitu pakai sinar laser, matiin lampu atau segala macam. Nah, kalau upklats ini adalah teknik atau dalam membaca tulisan-tulisan yang ada di prasasti dengan cara kertas terus ditempelin berlapis-lapis, terus dibasahi dulu permukaannya, terus ditempel secara berlapis-lapis supaya bacaan itu bisa ada di kertas tersebut dan kita bisa membaca apa yang pernah ditulis di zaman kuno dulu yang ada di prasasti tersebut. Begitu. Sekali lagi, upklats dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di ilmu arkeologi memiliki pengertian teraan prasasti yang dibuat di atas kertas. Dibuat dengan menempelkan kertas yang berlapis-lapis yang telah dibasahi
pada permukaannya, permukaan prasasti, sehingga tercetak tulisan atau gambar yang dapat dibaca dengan mudah. Atau kata lainnya adalah acuan kertas, upclutz. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Selanjutnya ada acala. Acala ini bukan kayak orang-orang alay yang bilang acala buatmu, bukan. Itu masalah buatmu. Gitu. Acala dalam ilmu arkeologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki pengertian arca yang tidak dapat dipindah-pindahkan. Biasanya dibuat dari batu dan diletakkan di tempat yang paling suci dalam rumah pendewaan. Nah itu, jadi bukan rumah Ahmad Dhani, ya memang dia dewa, tapi dia dewa 19 gitu. Tapi bukan arca yang diletakkan di rumah Ahmad Dhani ya. bukan. Ya, acala sekali lagi dalam ilmu arkeologi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki pengertian arca yang tidak dapat dipindah-pindahkan. Biasanya dibuat dari batu dan diletakkan di tempat paling suci dalam rumah pendewaan. Gitu. Jadi kayak ya dia arca tapi nggak bisa dipindahin. Ya dia di tempatnya udah paling suci lah di rumah pendewaan itu. Gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Selanjutnya ada yang disebut dengan acuan kertas. Nah, acuan kertas tadi itu upclutz tadi ya, teknik untuk membaca sebuah gambar atau tulisan di prasasti dengan cara meletakkan kertas berlapis-lapis terus arcanya dibasahi pakai air supaya menempel di atas kertas itu tulisannya. Jadi pas dibuka keren gitu. Oh, ini dia gambarnya. Oh, ini dia tulisannya, sehingga kita bisa menerjemahkan apa yang tertulis dalam sejarah dan prasasti tersebut gitu. Semoga menambah wawasan untuk Anda. Sekali lagi, acuan kertas itu kata lain dari upclutz tadi. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Selanjutnya ada yang disebut dengan adaptasi cagar budaya. Nah, adaptasi cagar budaya ini di ilmu arkeologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki pengertian pengembangan cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini tanpa mengakibatkan kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting gitu. Jadi kalau semacam ada peninggalan sejarah, museum-museum gitu, terus dia harus beradaptasi kan ya dengan zaman yang ada sekarang, mungkin lebih digital atau segala macam, tapi kuncinya adalah dengan tidak merusak atau mengubah bagian penting atau bagian yang dinilai penting dalam prasasti tersebut, dalam cagar budaya tersebut begitu. Sekali lagi, adaptasi cagar budaya di ilmu arkeologi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian pengembangan cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini tanpa mengakibatkan kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting gitu. Jadi tidak menghilangkan nilai sejarahnya, tapi tetap bisa beradaptasi dengan masa kini gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Istilah selanjutnya pada ilmu arkeologi ada yang disebut dengan alas. Nah, alas ini juga memiliki banyak pengertian ya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi kita bahas dulu yang dari arti dari ilmu arkeologinya. Alas berdasarkan ilmu arkeologi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki pengertian struktur yang menjadi tumpuan bagi struktur lain di atasnya, seperti lapik pada arca. Oh gitu. Jadi kayak dia ada struktur di atas arca, itu ada atasnya. Nah, itu adalah menjadi tumpuan gitu loh. Struktur yang menjadi tumpuan bagi struktur atasnya. Oh, alas itu di bawah ya pasti, nggak mungkin di atas. Jadi alas terus arca di atasnya. Nah, alasnya itu disebut dengan alas. Loh ya iyalah. Jadi struktur yang menjadi tumpuan bagi struktur lain di atasnya, seperti lapik pada arca. Nah, lapik pada arca itu disebut istilahnya adalah alas. Ya, iya sama aja berarti ya, alas arca lah istilahnya gitu. Tapi disebut dengan alas begitu. Ya, banyak pengertian lainnya dalam bahasa, ada bahasa Jawa, ada bahasa banyak lah ya dari secara umum, tapi nanti kalian baca sendiri aja gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Selanjutnya ada yang disebut dengan amalaka. Amalaka ini dalam ilmu arkeologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian hiasan puncak berbentuk meruncing atau seperti ratna pada bangunan candi, salah satu ciri candi Hindu. Oh gitu. Jadi amalaka itu puncak ya, hiasan puncaknya ya yang meruncing, atau contohnya itu kayak jadi yang pada bangunan candi itu disebut ratna yang atasnya itu. Kalau kalian pernah ke Candi Borobudur atau segala macam candi Mendut ya di Jogja, kalian bisa ngelihat atasnya ada hiasan. Nah, hiasannya itu berbentuk meruncing. Nah, hiasannya itu disebut dengan amalaka. Jadi amalaka ini juga semacam salah satu ciri candi pada era agama Hindu dulu gitu.
Sekali lagi, Amalaka dalam ilmu arkeologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian hiasan puncak berbentuk merunci atau seperti ratna pada bangunan candi. Salah satu ciri candi Hindu. Gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Selanjutnya ada yang disebut dengan ambulatori. Ambulatori ini dalam ilmu arkeologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian jalan beratap untuk orang berjalan pada atrium atau biara. Oh gitu. Jadi kalau kalian nanti ke biara, ya kalian lihat biara lah, pokoknya masuk ke dalam biara, terus ada jalan beratap yang ada atapnya, terus untuk orang berjalan pada atrium atau biara tadi itu. Nah, itu disebut dengan ambulatori biaranya, atapnya itu gitu. Jalannya ya, jalan beratap itu. Jalannya ya disebut dengan ambulatori, bukan atapnya. Tapi jalannya, tapi dia beratap. Ada jalan, ada atap untuk orang berjalan pada atrium atau biara. Nah, itu disebut dengan ambulatori dalam ilmu arkeologi. Tapi ambulatori juga memiliki pengertian di Kamus Besar Bahasa Indonesia secara umum, yaitu adalah selalu berpindah, berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi nomaden lah ya, dia berpindah-pindah. Ambulatori juga itu artinya. Dan dari ilmu kedokteran, ambulatori itu disebut dengan layanan rawat jalan. Gitu. Dia dirawat sambil jalan. Enggak gitu. Maksudnya rawat jalan itu apa ya? Pokoknya dia nggak di rumah sakit ya. Rumah sakit itu kan rawat inap. Kalau rawat jalan itu dia di rumah atau segala macam gitu. Mungkin itu artinya. Tapi dari ilmu arkeologi, sekali lagi, ambulatori memiliki pengertian jalan beratap untuk orang berjalan pada atrium atau biara. Itu ambulatori. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Sekalipun. Istilah selanjutnya yang disebut dengan analisis aktivasi neutron. Waduh gila, kayak ilmu fisika ada neutron-neutronnya nih. Oke. Analisis aktivasi neutron ini dalam ilmu arkeologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian metode yang digunakan untuk menganalisis komposisi artefak yang bergantung pada perangsangan nukleus atom dari berbagai elemen sampel gitu. Oh, sulit juga. Jadi ilmu arkeologi itu juga meneliti dengan cara ilmu-ilmu teori-teori ilmu fisika ya, ada nukleus atom dan elemen sampel dan segala macamnya ya, neutron juga gitu. Keren juga arkeologi ini. Sekali lagi, ada istilah analisis aktivasi neutron pada ilmu arkeologi yang memiliki pengertian metode yang digunakan untuk menganalisis komposisi artefak yang bergantung pada perangsangan nukleus atom dari berbagai elemen sampel gitu. Wah, keren. Semoga juga menambah wawasan untuk kamu. Istilah selanjutnya ada yang disebut dengan analisis arang. Waduh, ini apa nih artinya? Artinya adalah metode untuk menentukan jenis pohon dengan cara meneliti struktur kayunya. Sering dilakukan pada temuan arkeologis. Gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ditemukan pohon-pohon yang ada di zaman purba atau segala macam peninggalan-peninggalan sejarah yang dalam bentuknya pohon kali ya, untuk meneliti tersebut, metode untuk menentukan jenis pohonnya itu dengan cara meneliti struktur kayunya. Nah, itu disebut dengan analisis arang dalam ilmu arkeologi gitu, dan juga sering dilakukan pada temuan arkeologis. Itu keren sekali ya. Sekali lagi ya, istilah analisis arang dalam ilmu arkeologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian metode untuk menentukan jenis pohon dengan cara meneliti struktur kayunya, sering dilakukan pada temuan arkeologis. Itu dia. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Selanjutnya ada yang disebut dengan analisis diatom. Wah, keren sekali tadi analisis neutron, sekarang ini analisis diatom. Analisis diatom ini apa? Ayo kita bahas. Analisis diatom berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia di ilmu arkeologi memiliki pengertian metode rekonstruksi lingkungan berdasarkan mikrofosil tumbuhan. Wah, keren. Baru tahu juga gue ilmu arkeologi itu meneliti sebegitunya ya. Sekali lagi, analisis diatom dalam ilmu arkeologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian metode rekonstruksi lingkungan berdasarkan mikrofosil tumbuhan. Gitu. Jadi mereka meneliti tumbuhan berdasarkan mikrofosilnya juga. Gitu, keren. Semoga menambah wawasan untuk kamu juga. Istilah selanjutnya ada yang disebut dengan analisis keramik. Analisis keramik dalam ilmu arkeologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki pengertian metode yang digunakan untuk mengetahui teknik pembuatan keramik, bahan baku, bentuk, hiasannya, dan yang paling penting dalam rekonstruksi sejarah berdasarkan fungsi keramik dan kronologi sejarahnya. Gitu ya, keren ya. Jadi kayak arkeologi itu meneliti keramik yang digunakan di zaman dulu itu untuk tahu tentang sejarahnya.
ya kan, tentang gimana perdagangannya, bahannya, bahan baku dan bentuknya serta hiasan-hiasannya yang digunakan pada zaman purbakala dulu untuk kepentingan pengetahuan sejarah gitu. Gokil, gila gila gila. Sekali lagi, analisis keramik dalam ilmu arkeologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian metode yang digunakan untuk mengetahui teknik pembuatan keramik, bahan baku, bentuk, dan hiasannya. Penting dalam rekonstruksi sejarah perdagangan, fungsi keramik, dan kronologi sejarah. Gitu. Jadi kayak pelajaran untuk para pembuat keramik serta perdagangan keramik, ya perlu tahu itu bahan-bahan keramiknya ada di tahun berapa, di zaman apa gitu kan, fungsinya dulu sebagai apa gitu. Itu keren. Semoga menambah wawasan kamu juga. Oke, kayaknya itu aja dulu. Sekian pembahasan kata-kata atau istilah-istilah yang ada di dalam ilmu arkeologi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Luar biasa, saya juga tercengang melihat menambah wawasan saya juga. Ternyata arkeologi itu juga teori ilmu fisikanya ada, harus pinter fisika juga dia. Jadi untuk meneliti sebuah komponen, bagaimana mengetahui ini terjadi tahun berapa, bahan bakunya dan segala macam. Tadi ada metode-metode analisis yang kita ketahui bersama yang digunakan para arkeolog itu untuk meneliti, yang gunanya adalah untuk memberikan pengetahuan sejarah buat kita gitu. Keren. Jadi nggak hanya urusan dinosaurus ya mereka itu, ternyata juga candi, terus ya keramik juga tadi, bahkan mungkin ya kayak sendok, garpu yang digunakan pada zaman Paleolitikum dulu itu diteliti sama mereka gitu. Jadi mereka tahu dulu tuh menggunakan batu dan segala macam gitu untuk menggunakannya, dan dikembangkan supaya sendok yang sekarang itu bisa lebih kokoh. Wah keren arkeologi. Cita-cita aku dulu nih jadi arkeolog tapi zaman kecil dulu kan, nggak tahu ada duitnya nggak ya. Pasti ada lah. Kenapa yang banyak yang mau, tapi kalau di luar negeri kayaknya dijamin sama negara. Kalau di sini kayaknya belum ada. Padahal di sini banyak sejarah yang bisa digali kali ya para arkeolog itu. Banyak ditemukan para sejarah sini kayaknya sama arkeolog luar. Nah, arkeolog sini belum kayaknya, tapi ya semoga kedepannya kita bisa terus dengan kita memahami, mungkin kalian yang nonton, kamu yang nonton dengan memahami, oh ini istilah-istilahnya jadi keren, jadi pengen jadi arkeolog dan mengangkat sejarah apa yang pernah ada di Indonesia ini dulu gitu. Itu aja sih dari saya, tujuannya hanya untuk belajar. Saya juga pengen belajar, dan semoga apa yang saya sampaikan juga menambah wawasan untuk kamu, memberikan informasi yang bermanfaat, dan ya menambah wawasan kamu juga gitu. Itu aja akhir kata dari saya. Tetap stabil, salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu juga masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal ekonomi. Semoga tetap stabil aja, nggak goyang-goyang kali di tengah pandemi ini. Kesehatan, jaga kesehatan juga, dan juga psikologi supaya kita nggak gampang marah-marah, karena banyak sekali cobaan-cobaan kita untuk marah gitu kan. Ya semoga kamu juga masih terus diberikan kesehatan dan ekonomi yang baik, agar terus bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Itu aja dari saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil.